Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wa khatimin lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqad qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan pengkajian Al-Qur'an pada tafsir robot untuk bersama-sama mengkaji surat Maryam ayat 59 dan 60 untuk memulai buah tutur yang baik bagi generasi yang akan datang dan jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi. Ya Allah, berilah kami, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan hati, muliakan kami dengan cahaya kecerdasan, bukalah dada kami untuk menerima hakikat ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang Engkau ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Raja. Selamat datang buat semuanya sahabat Abu Ismail Aikah yang sedang menonton dan menyaksikan pengkajian Al-Quran pada tafsir robot di channel Abu Ismail Aikah. Selanjutnya mari kita buka terlebih dahulu surat Maryam ayat 59 dan 60 untuk membacakan bersama-sama beserta artinya dalam pengkajian Al-Quran pada tafsir robot pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan dipimpin oleh saudara Ajamil. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikit pun. Dan Allah
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah bersama-sama mendengarkan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Selanjutnya mari kita dengarkan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot yang pertama, yaitu yang diaplikasikan dalam kepresidenan dan kenegaraan. Surat Maryam ayat 59-60. Tafsir dan relevansi dengan kepresidenan dan kenegaraan berdasarkan tafsir ulama dan hadis sahih. Ayat 59. Maka datanglah setelah mereka penggan buruk yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. 1. Tafsir ayat, konteks ayat. Dua ayat ini membahas generasi pasca para nabi dan orang-orang saleh yang justru meninggalkan ibadah dan mengikuti hawa nafsu sehingga mendatangkan kehancuran moral dan kerusakan sosial. Ibn Katsir menjelaskan bahwa mereka mengganti ketaatan dengan kemaksiatan, petunjuk dengan kesesatan, dan syalat dengan kelalaian serta nafsu. Penjelasan mufasir, yang dimaksud menyia-nyiakan syalat adalah meninggalkan syalat secara total, atau menunda-nunda waktunya, meremehkan syarat dan rukunnya. Imam Al-Qurtubi, ayat ini menjadi peringatan bagi para pemimpin dan pemegang kekuasaan, karena kerusakan masyarakat sering diawali oleh rusaknya pemimpin mereka dalam menunaikan amanat agama. Al-Sa'di, setelah para nabi dan pengikut setia mereka, datanglah generasi yang tidak mengindahkan agama dan lebih mencintai kenikmatan duniawi. Tapi Allah membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali. Kaitan ayat dengan kepemimpinan dan negara. Amanat kepemimpinan adalah amanat ilahi. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan privilege. Ayat ini menegaskan bahwa meninggalkan syalat dan mengikuti hawa nafsu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Mulai Twinda. Aplikasi. Seorang presiden atau kepala negara harus menjadikan salat sebagai prioritas hidup, baik secara personal maupun dalam kebijakan. Jika tidak, maka tanda kehancuran awal suatu pemerintahan adalah kerusakan dalam moral dan spiritual pemimpinnya. B. Negara yang dipimpin nafsu berujung kesesatan, dan mereka mengikuti hawa nafsu. Nafsu dalam kenegaraan bisa berbentuk korupsi dan manipulasi hukum, nepotisme, politik uang, penindasan terhadap rakyat, ketidakadilan sosial. Kesesatan dalam ayat 59 tidak hanya bermakna sesat di akhirat, tetapi juga kerusakan sistemik di dunia. Ekonomi runtuh, hukum tidak adil, rakyat menderita. 3. Ayat 60. Harapan di tengah kerusakan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, Islam tidak menutup pintu harapan. Bahkan seorang pemimpin yang salah jalan bisa berubah dengan taubat politik, mengakui kesalahan, beriman dan meyakini amanatnya dari Allah, membuat kebijakan yang adil dan maslahat. Implementasi kebijakan berbasis ayat 60, memberantas korupsi sebagai bentuk taubat publik, menegakkan keadilan hukum tanpa tebang pilih, memberikan akses pendidikan dan kesehatan kepada rakyat sebagai amal saleh. Hadis riwayat Muslim, sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai, dan mereka mencintai kalian. Kalian doakan mereka, dan mereka mendoakan kalian. Mampor, contoh konkret dalam kenegaraan. Aplikasi ayat Met Aidawan, solusi ayat 60. Politik, nepotisme, tirani, transparansi, musyawarah, ekonomi, korupsi, eksploitasi SDA, ekonomi berkeadilan, wakaf, zakat, hukum, kriminalisasi oposisi, hukum tajam ke bawah, keadilan universal, anti-diskriminasi, agama, ritualisme kosong, pemimpin yang menjadi teladan ibadah, sosial, ketimpangan, pembiaran rakyat miskin, perlindungan terhadap yang lemah. Kesimpulan, nasihat bagi pemimpin. Surat Maryam ayat 59-60 bukan hanya peringatan spiritual, tetapi juga kerangka etika politik. Jangan tinggalkan ibadah, khususnya salat, karena itu akar kekuatan moral pemimpin. Jangan ikuti hawa nafsu kekuasaan, sebab itu jalan kejatuhan pemerintahan. Bertobatlah jika telah menyimpang.
karena Allah membuka harapan dan jalan amal saleh. Berimanlah, bukan hanya sebagai individu, tapi bawa nilai itu ke kebijakan negara. Jika kamu ingin versi makalah atau artikel esai panjang dari tafsir ini, aku bisa bantu susun juga. Ingin lanjut gitu? Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan yang kedua, yaitu pengkajian Al-Quran Tafsir Robot dalam surat Maryam ayat 59 dan 60 yang diaplikasikan dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Baik, mari kita bahas surat Maryam ayat 59 dan 60 dalam konteks lembaga penegak hukum, kehakiman, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Dengan penjelasan yang panjang, detail, dan dilandasi tafsir serta hadis sahih. Fungsi penegakan hukum dalam pandangan Islam. Lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian dalam negara modern adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan negara untuk menegakkan keadilan. Dalam Islam, ini disebut sebagai wilayah hisbah dan qadha, pengawasan dan pengadilan. Dan ia harus dijalankan dengan amanah, kejujuran, serta ketundukan kepada hukum Allah, bukan hawa nafsu. Maka ketika Allah menyebut dalam Al-Imam 9, maka datanglah setelah mereka pengganti yang buruk yang menyia-nyiakan syalat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan. Ayat ini tepat diterapkan pada struktur lembaga hukum yang menyimpang dari nilai keadilan, karena meninggalkan nilai-nilai moral dan spiritual, serta tunduk pada hawa nafsu kekuasaan atau uang. Tafsir ayat 59 dan 60 dan relevansinya dengan kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. 1. Menyia-nyiakan syalat, mengabaikan integritas moral. Dalam tafsir Ibn Katsir, mereka tidak menjaga waktu dan rukun-rukunnya, bahkan meninggalkannya. Dalam konteks penegakan hukum, syalat adalah simbol konsistensi terhadap kebenaran dan kejujuran. Jika hakim, jaksa, atau polisi tidak punya dasar moral spiritual, maka hukum jadi alat kesewenangan. Hadis sahih, siapa yang tidak memiliki amanah, maka tidak ada iman padanya. 2. Mengikuti hawa nafsu, menjual hukum demi kepentingan pribadi. Menurut tafsir Al-Qurtubi, hawa nafsu mencakup cinta jabatan, harta, kehormatan, serta menegakkan hukum bukan karena Allah. Dalam konteks lembaga hukum, hakim memberi vonis berdasarkan tekanan politik, jaksa hanya menuntut berdasarkan pesanan, polisi menangkap orang karena pesanan oknum elit. Ini semua adalah bentuk gaya sesatan yang disebut dalam ayat 59. Hadis riwayat Abu Dawud, hakim ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Yang 1 di surga adalah yang tahu kebenaran dan memutuskan dengannya. Yang 1 di neraka adalah yang tahu kebenaran tetapi tidak memutuskannya. Dan 1 lagi yang memutuskan tanpa ilmu. Menu Abu Dawud tidak dia. Aplikasi ayat ini dalam tiap lembaga. Hakiman. Tugas hakim, menegakkan keadilan tanpa memihak. Menolak intervensi politik atau suap. Berdiri atas dasar ilmu dan kebenaran. Jika hakim menyanyiakan syalat, simbol hilangnya kesucian niat dan moral. Jika hakim mengikuti hawa nafsu, menggunakan hukum untuk menjatuhkan lawan politik atau membela mafia hukum. Ayat yang sejalan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Tugas jaksaan. Tugas jaksa, menuntut perkara dengan adil, jujur, dan objektif. Menjadi penjaga hukum bukan alat kekuasaan. Bila jaksa tunduk pada hawa nafsu, menerima sogokan, menutup perkara korupsi, mencari-cari kesalahan rakyat kecil, dan melindungi elit, maka jaksa adalah bagian dari generasi buruk dalam ayat 9. Hadis, celakalah hakim, celakalah orang yang membuat keputusan hukum, kecuali yang tahu hukum dan tidak menyimpang. C. Tugas polisi, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi rakyat dan menjalankan hukum. Bila polisi bertindak represif tanpa prosedur, melakukan kriminalisasi, bermain proyek dan setoran, memihak elit dan menindas yang lemah, maka ini bentuk nyata dari menyia-nyiakan syalat dan mengikuti hawa nafsu. Ini menyebabkan gaya kehancuran sosial dan kepercayaan publik runtuh. Hadis sahih dari Bukhari. Sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian, karena jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Jika orang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Keti,
Ayat 60. Solusi dan harapan untuk lembaga penegak hukum. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal syalih. Taubat mengakui kesalahan masa lalu. Jaksa, hakim, atau polisi yang pernah korup kembali kepada Allah dan memperbaiki dirinya. Beriman, menyadari bahwa hukum bukan alat kuasa, tetapi amanah dari Allah. Beramal saleh, melakukan tugas secara adil, transparan, melindungi yang benar, dan menghukum yang bersalah. Contoh praktik implementasi. Lembaga, bentuk taubat, bentuk amal saleh. Hakim, menolak suap, minta maaf pada korban vonis salah. Memberi putusan adil, terbuka, berdasarkan fakta. Jaksa menghentikan tuntutan pesanan, menuntut dengan data valid, jujur, dan berimbang. Polisi, menindak anggota yang melanggar, edukasi hukum, pendekatan humanis ke masyarakat. Kesimpulan panjang, surat Maryam ayat 59 dan 60 adalah peringatan keras sekaligus harapan besar. 1. Kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian adalah amanah besar, bukan alat kuasa. 2. Jika aparat menyia-nyiakan spiritualitas sholat dan tunduk pada hawa nafsu, maka mereka menjadi generasi yang menyebabkan kehancuran bangsa. Tapi jika mereka bertaubat, memperbarui iman, dan berbuat adil, maka mereka akan menjadi penyelamat keadilan dan alat rahmat Allah bagi rakyat. Jika kamu ingin versi artikel jurnal, esai akademik, atau makalah resmi dengan footnote dari kitab tafsir dan hadis-hadis sahih, aku siap bantu juga. Mau dibuat dalam format. Selanjutnya mari kita jawab pertanyaan yang pertama dalam komentar channel Abu Ismail Aikah, yaitu yang pertama dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Apakah kemiskinan tidak berilmu adalah tanda bahwa rakyat sudah meninggalkan sholat berjamaah sehingga zaman robotika sekarang ini umat Islam sudah dijajah dari berbagai kehidupan? Mari kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pengkajian Al-Quran Tafsir Robot dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Baik, berikut penjelasan lebih panjang dan mendalam tentang tafsir surat Maryam ayat 59 dan 60 yang dikaitkan dengan kemiskinan, ketertinggalan ilmu, dan penjajahan umat Islam di era teknologi dan robotika saat ini. Disusun secara sistematis berdasarkan tafsir para ulama klasik, realitas sejarah umat, serta diperkuat dengan hadis-hadis sahih. Tafsir surat Maryam ayat 59 pun dan aplikasinya pada kondisi umat Islam saat ini. Terjemahan dan makna ayat. Surah Maryam ayat min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan gaya. Surah Maryam. Illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal syalih, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Tafsir mendalam ayat-ayat 59-60. Makna menyia-nyiakan salat. Menurut Ibn Katsir dan Qurtubi, bukan hanya tidak syalat, tapi juga syalat tidak tepat waktu, tidak berjamaah, atau tidak dihayati. Ini mencerminkan kerusakan moral dan runtuhnya disiplin rohani. Salat adalah penopang utama umat Islam. Jika ia ditinggalkan atau diremehkan, maka bangunan sosial dan spiritual umat pun akan runtuh. Makna mengikuti hawa nafsu. Menurut tafsir Al-Sa'di, mengikuti syahwat duniawi, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan meninggalkan akal sehat serta wahyu. Nafsu ini mengalihkan manusia dari ilmu, perjuangan, dan tanggung jawab. Inilah yang terjadi pada banyak umat Islam saat ini. Lebih tertarik pada budaya konsumerisme, media sosial, kesenangan, daripada belajar, berinovasi, atau membangun umat. Makna gaya. Dalam tafsir Al-Tabari dan Qurtubi, gaya adalah tempat dalam neraka dan juga bisa berarti kesesatan total, yaitu penyimpangan yang membawa keruntuhan hidup di dunia dan akhirat. Maka ayat ini menggambarkan siklus kemunduran peradaban. 1. Menyia-nyiakan ibadah, khususnya salat berjamaah. 2. Mengikuti hawa nafsu tanpa kendali. 3. Mengalami kehancuran spiritual dan peradaban. Kaitan dengan kondisi umat Islam saat ini. 1. Kemiskinan dan ketertinggalan ilmu. Sebagian besar negara Islam,
tertinggal dalam sains dan teknologi, menjadi pasar bukan produsen, tergantung pada bantuan asing, tidak memiliki sistem pendidikan berbasis nilai dan inovasi. Penyebab utama, meninggalkan peran masjid dan salat jamaah sebagai pusat ilmu, kedisiplinan, dan pengorganisasian umat. Hadis sahih, salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Bukhari, salat jamaah bukan hanya ibadah, tapi juga sarana membangun sistem sosial dan komunitas Islam. Jika ini ditinggalkan, maka umat tidak punya basis untuk membangun kekuatan kolektif. Penjajahan modern dan dominasi teknologi. Realita, umat Islam kini dijajah secara budaya, film, fashion, gaya hidup, dijajah secara ekonomi, utang kapital asing, dijajah secara teknologi, AI, robotika. Mengapa? Karena umat lebih mengikuti hawa nafsu, syahwat dunia, daripada mengejar ilmu dan nilai Islam. Hadis sahih, jika kalian berjual beli dengan cara riba, memegang ekor-ekor sapi, sibuk urusan dunia, dan meninggalkan jihad perjuangan, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. IV. Kesalahan struktural umat. 1. Masjid tidak jadi pusat peradaban. Masjid hanya jadi tempat ibadah pasif, bukan pusat pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Padahal dahulu masjid adalah pusat riset, debat ilmiah, strategi militer. 2. Salat berjamaah ditinggalkan. Umat tidak lagi punya ritme kehidupan kolektif. Tidak ada ikatan sosial yang disiplin dan terpimpin. Akibatnya, pecah belah, hedonisme, dan individualisme. 3. Pendidikan dipisah dari iman. Banyak umat Islam mengejar gelar tapi tidak tahu tujuan hidup. Ilmu jadi alat cari uang, bukan alat membangun peradaban. Pendidikan Islam sendiri cenderung hanya fokus pada hafalan, bukan pada inovasi. Surat Maryam ayat 60, bangkitnya generasi baru. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. 1. Taubat kolektif umat. Umat harus jujur mengakui telah meninggalkan nilai Islam. Harus mengembalikan salat berjamaah sebagai budaya dasar. 2. Membangun iman ilmiah. Iman yang tidak buta, tapi mendorong untuk belajar, meneliti, dan mencipta. Iman yang mendorong pemuda muslim untuk memimpin bidang robotika, AI, nanoteknologi. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. 3. Amal syali sosial dan teknologi. Muslim harus aktif dalam amal sosial, mengajar, membantu masyarakat membuat sistem alternatif, juga aktif dalam penguasaan teknologi, tapi dengan niat ibadah. Hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. V. Strategi konkret untuk umat Islam zaman ini. Masalah umat, akar masalah, solusi. Tidak ada kepemimpinan sosial berbasis masjid. Taubat, kembalikan peran masjid. Ketertinggalan ilmu. Ilmu tidak diposisikan sebagai ibadah. Iman, bangun generasi ilmuwan muslim. Dijajah sistem, budaya syahwat, konsumerisme, dan pasif. Amal syalih, bangun karya nyata dan teknologi umat. Umat terpecah, tidak ada rutinitas jamaah dan koordinasi. Taubat sosial, hidupkan kembali salat berjamaah dan kerja kolektif. Penutup, peluang dan harapan. Surat Maryam ayat 59 dan 60 adalah peringatan keras sekaligus harapan besar. Generasi kita bisa bangkit bila. 1. Kembali pada salat berjamaah sebagai fondasi budaya umat. 2. Berhenti mengejar syahwat dan mulai mengejar ilmu. 3. Menjadikan masjid, kampus, dan komunitas sebagai pusat amal saleh modern. Bukan karena musuh kalian kuat, tapi karena kalian lemah dalam iman dan amal kolektif. Mari jadikan ayat ini sebagai cermin sejarah dan kompas masa depan. Umat Islam bisa menguasai teknologi, ekonomi, dan dunia jika kembali pada nilai-nilai Rabb-Nya. Mari kita jawab pertanyaan dari Pak Endang Rohendi, yaitu apa esensinya tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Dalam pengkajian Al-Quran Tafsir Robot dalam channel Abu Ismail Akikah. Mari kita dengarkan Pak Asep Rohendi, Pak Endang Rohendi. Berikut penjelasan panjang dan detail mengenai tafsir surah Al-A'raf ayat 96, termasuk esensinya, serta hadis-hadis sahih yang memperkuat pemahaman ayat ini, dihubungkan dengan kehidupan umat dan bangsa di zaman sekarang. Teks Arab dan terjemah Araf, surah Al-A'raf. Ayat 56.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Tafsir ayat dari ulama klasik Ibn Katsir. Ayat ini berbicara tentang hukum umum Allah terhadap bangsa-bangsa. Jika suatu masyarakat beriman secara kolektif, menjaga ketaatan dan takwa, maka Allah akan melimpahkan rezeki, hujan, kesuburan, keamanan, dan kemakmuran dari langit dan bumi. 2. Berkah. Barakat di sini meliputi hujan yang baik, tanaman yang tumbuh subur, rezeki yang melimpah, keamanan sosial, kesehatan masyarakat. Sebaliknya, ketika mereka kufur dan membangkang, Allah mencabut itu semua. 3. Al-Sa'di, ayat ini berlaku sepanjang zaman. Jika umat Islam ingin kemakmuran, syaratnya adalah iman dan takwa. Semua teori ekonomi dan politik akan gagal jika iman dan takwa dicampakkan. Eksplanasi konsep iman dan takwa dalam konteks sosial. Apa itu iman dan takwa dalam skala masyarakat? Iman bukan hanya percaya di hati, tapi sistem hidup berdasarkan wahyu. Takwa menerapkan hukum Allah dalam kehidupan pribadi, keluarga, ekonomi, politik, pendidikan. Iman dan takwa bukan sekadar ritual, tapi sistem sosial. Contoh, pemimpin jujur, takwa. Sistem hukum adil, takwa. Pajak tidak zalim, takwa. Tidak korupsi, takwa. Masyarakat saling tolong. EV. Apa yang terjadi jika meninggalkannya? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Penjelasan. Mendustakan, menolak wahyu, hidup dengan sistem buatan manusia. Allah mencabut berkah, lalu menggantinya dengan kemiskinan, kegagalan panen, konflik sosial, korupsi, kebocoran anggaran, bencana ekologis, dan penyakit. V. Konteks zaman modern. Umat Islam dijajah dan miskin. Mengapa banyak negara mayoritas Muslim? Kaya sumber daya tapi miskin. Banyak lulusan tapi lemah teknologi. Banyak masjid tapi korupsi tetap merajalela. Jawaban, karena tidak ada iman dan takwa dalam struktur sosial. Negara Islam bukan soal label syariat, tapi soal apakah sistem ekonomi, pendidikan, dan hukumnya mengacu kepada wahyu dan keadilan Allah? Hadis-hadis sahih yang mendukung makna ayat. Hadis tentang kejujuran dan berkah. Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan dusta membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa ke neraka. Bukhari dan Muslim. Negara dan masyarakat yang jujur diberkahi. 2. Hadis tentang rezeki dan takwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini paralel langsung dengan Al-A'raf 6. 3. Hadis tentang azab kolektif. Sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan azab kepada umum karena dosa individu, hingga mereka melihat kemungkaran secara terang-terangan, lalu tidak dicegah oleh mereka. Maka jika mereka melakukan itu, maka Allah akan menurunkan azab secara umum kepada mereka. Jadi, kalau kita membiarkan sistem rusak tanpa dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, maka umat ini layak dihukum kolektif. Zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hidup sederhana tapi penuh keberkahan. Umat Islam jadi mercusuar ilmu dan peradaban. Takwa berkah dunia akhirat. Zaman Andalusia dan Abbasiyah. Ketika takwa dijaga, umat memimpin dunia. Ketika hawa nafsu dan kekuasaan menjadi orientasi, jatuh dalam kehancuran. Esensi dan pesan utama surah Al-A'raf. 1. Kemakmuran bukan soal teknologi atau strategi ekonomi, tapi soal iman dan takwa. Tidak cukup hanya bangun infrastruktur. Tanpa moral dan takwa, hanya menghasilkan beton dan utang. 2. Berkah adalah sesuatu yang melampaui logika. Sedikit tapi cukup, banyak tapi berkah. Umat Islam bisa saja sedikit teknologinya, tapi kalau ada iman dan kejujuran, Allah akan cukupkan. 3. Hidup beriman dan bertakwa adalah syarat bangkitnya umat dan bangsa.
mau Indonesia, Arab, atau negara manapun, jika sistemnya zalim, penuh riba, korupsi, dan liberalisme, maka tidak akan ada keberkahan. X. Apa yang harus kita lakukan? Level aksi iman takwa, individu. Telah tepat waktu, jujur, amanah, jauhi riba. Keluarga, didik anak dengan Quran, jauhi syubhat. Komunitas, bangun ekonomi syariah masjid produktif. Mahasiswa, tuntut ilmu dengan niat lillah, bukan hanya gelar. Negara, hapuskan sistem riba, tegakkan keadilan, reformasi birokrasi. Surah Al-A'raf ayat 96 adalah sebuah rumus sosial dan peradaban dari Allah. Iman, takwa, berkah. Sebaliknya, kufur, dusta, maksiat, azab. Maka bukan hanya perubahan sistem, tapi juga perubahan iman, moral, dan struktur sosial yang harus diperjuangkan bersama. Kalau kamu ingin penjelasan ini diubah jadi khutbah, makalah kampus atau artikel Islami untuk media online. Mari kita jawab pertanyaan yang kedua dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Mantan Presiden Joko Widodo diisukan ijazah palsu di UGM. Jika benar artinya datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Apakah ini artinya? Mari kita lihat bagaimana penjelasan dalam pengkajian Al-Quran pada tafsir robot dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Pertanyaan seperti ini memadukan isu politik aktual tentang dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dengan tafsir Al-Quran, Maryam ayat 56, dan karenanya perlu dijawab secara sangat hati-hati, berbasis ilmu dan adil, tanpa terjerumus pada gibah, fitnah, atau suuzan, berburuk sangka. Mari kita bahas secara panjang, detail, dan adil. Ulangan singkat takwil dan tafsir. Kes Maryam ayat 59 dan 60. Kues Maryam. Kemudian datanglah setelah mereka generasi penerus yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka akan tersesat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan beramal syalih. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Makna ringkas. Ayat ini menyampaikan ketika sebuah generasi meninggalkan salat sebagai simbol hubungan dengan Allah dan mengikuti hawa nafsu, ambisi pribadi, dunia, kekuasaan tanpa batas, maka mereka tersesat secara moral, sosial, dan politik. Masyarakatnya mengalami kehancuran dari dalam, kemiskinan, korupsi, kerusakan akhlak. Tapi ada harapan, siapa saja yang bertobat dan beriman sungguh-sungguh akan diselamatkan. Kasus mantan Presiden Jokowi dan dugaan ijazah palsu. Fakta yang perlu kita jaga. 1. Isu ijazah palsu. Presiden Jokowi muncul sejak beberapa tahun lalu. 2. Sudah dibantah oleh Universitas Gadjah Mada, Mahkamah Konstitusi, MK, Komisi Pemilihan Umum, KPU. 3. Hingga saat ini tidak ada keputusan hukum tetap yang menyatakan ijazah beliau palsu. 4. Islam melarang menuduh tanpa bukti, bahkan hadap orang yang berkuasa. Jika seseorang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka sungguh salah satu dari mereka telah menjadi kafir. Maka, menuduh seseorang berdosa besar, menipu, memalsukan ijazah, munafik, dan sebagainya, tanpa bukti sah adalah fitnah. Dan fitnah dalam Islam, dosa besar. Bolehkah menghubungkan ayat ini dengan pemimpin? Boleh. Secara prinsip, kita boleh menjadikan QS Maryam 5960 sebagai evaluasi sosial terhadap pemimpin. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk mengukur kondisi umat dan pemimpinnya. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Namun penting, kita tidak boleh menunjuk nama spesifik seseorang termasuk dalam ayat ini. Kecuali jika kesalahannya sudah jelas secara syariat, sudah diputuskan oleh hakim. Kalau tidak, maka kita hanya boleh berkata, barang siapa yang meninggalkan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka ia terkena ancaman ayat ini. Tapi bukan dengan menyebut nama tertentu tanpa bukti dan pengadilan. Apa bentuk menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu dalam konteks pemimpin? Menyia-nyiakan salat dalam tafsir bisa bermakna meninggalkan salat sama sekali, menunda-nunda salat. Salat hanya sebagai formalitas politik. Tidak menjadikan salat sebagai fondasi keputusan. Mengikuti hawa nafsu bisa bermakna mengejar jabatan demi ambisi, menghalalkan segala cara, memakai propaganda, menipu rakyat atau korupsi, mengabaikan suara rakyat dan ulama.
Maka pemimpin yang menolak hukum Allah, korupsi, tidak jujur, memanipulasi data atau sejarah, menzalimi rakyat, sangat mungkin terkena makna ancaman ayat ini. Tapi, kita tidak boleh langsung menunjuk individu tanpa fakta syar'i. Lalu bagaimana menilai pemimpin secara Islami? Prinsip Al-Quran, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka telitilah terlebih dahulu. Hadis sahih. Jika kalian melihat orang yang mengangkat seorang pemimpin karena kedekatan pribadi dan bukan karena kejujuran dan kemampuan, maka tunggulah kehancuran. Maka dalam Islam, penilaian terhadap pemimpin harus adil dan ilmiah. Jika ada kesalahan, koreksi dengan nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak terbukti, hindari tuduhan. V. Kaitan dengan kondisi umat dan negara. Kalau memang ada pemimpin, siapapun dia, yang mengabaikan ibadah, salat, zakat, hidup untuk kekuasaan, menyebarkan narasi-narasi yang menipu rakyat, tidak jujur dalam hal pendidikan, gelar, atau keuangan negara, maka umat harus sadar, ini bagian dari krisis pengganti yang rusak, sebagaimana dalam Maryam 59. Tetapi solusi tidak berhenti pada mengutuk, tapi harus memperbaiki diri dan masyarakat. Membangun generasi pemimpin baru yang jujur, adil, berilmu, dan bertakwa. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar secara legal dan syar'i. Penutup, apa esensinya? Esensi Maryam 5960 bagi bangsa dan umat. 1. Pemimpin yang buruk muncul dari masyarakat yang lalai ibadah dan cinta dunia. 2. Pacaran kekuasaan tanpa akhlak menghasilkan pemimpin yang menjauh dari Allah. Bangsa yang ingin berkah dan keadilan harus membangun kepemimpinan berbasis iman dan takwa. Menuduh tanpa bukti adalah dosa, tapi mengabaikan kerusakan juga dosa. Harus seimbang. Jika kamu ingin menjadikan penjelasan ini sebagai artikel opini Islami tentang kepemimpinan, bahan kultum politik Islam, naskah kajian tafsir sosial Al-Quran, aku bisa bantu formatkan dalam versi siap pakai. Ingin lanjut? Selanjutnya, bagaimana dalam surat Maryam ayat 59 dan 60, bagaimana yang diterapkan pada wanita-wanita yang belum menikah, memiliki kasih tanpa diridhoi orang tuanya. Bagaimana kehidupan masa depannya di era saat ini? Mari kita dengarkan pengkajian Al-Quran Tafsir Robot ini. Baik, berikut penjelasan lebih panjang dan mendalam tentang tafsir surat Maryam ayat 59 dan 60. Jika diterapkan pada wanita yang belum menikah namun memiliki kekasih tanpa restu orang tua, dan bagaimana cara menghadapi masa depan di era digital yang keras. Takwil lengkap surat Maryam ayat 59 dan 60. QS Maryam. Maka datanglah setelah mereka generasi pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui kesesatan gaya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal syalih, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Keterangan, ayat ini adalah teguran keras kepada generasi setelah para nabi dan orang-orang saleh. Mereka mengabaikan salat, bukan hanya dalam arti meninggalkannya, tetapi juga tidak menjadikan salat sebagai pusat kehidupan. Mereka juga mengikuti hawa nafsu dalam bentuk cinta buta, hubungan tidak halal, menyimpang dari nasihat orang tua dan agama. Akibatnya, tersesat dan masuk ke dalam gaya, yaitu kehidupan hampa, masa depan penuh ketidakpastian, gangguan psikologis, terombang-ambing dalam cinta, ambisi, dan kegagalan. Namun ayat 60 memberikan harapan. Siapa yang bertaubat, beriman, dan beramal salih, maka dia akan diselamatkan dan mendapat pahala sempurna. Wanita yang belum menikah, tapi memiliki pacar tanpa restu orang tua. 1. Realitas yang terjadi. Banyak perempuan muslimah hari ini menjalin hubungan cinta di luar pernikahan, tanpa restu orang tua, bahkan sering disembunyikan. Merasa takut ditinggal, takut tidak laku, atau ingin pembuktian diri. Ini terjadi karena tekanan media sosial. Semua orang tampak bahagia dengan pasangannya. Pandangan keliru bahwa diperjuangkan itu cinta, meski melawan syariat, hilangnya keteladanan, dan lemahnya pendidikan agama sejak kecil. Hubungan semacam ini biasanya membuat ibadah mulai terganggu. Rasa bersalah terus menekan jiwa. Perempuan merasa dibutuhkan, tapi sebenarnya hanya digantung. Relasi dengan orang tua menjadi renggang. Hadis. Tidak ada yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai kecuali menikah.
Jika cinta belum halal dan tidak ada niat menikah yang jelas dan disetujui wali, maka hubungan itu adalah bentuk mengikuti hawa nafsu, sebagaimana dikritik dalam Maryam 59. Apa dampak pacaran tanpa restu pada masa depan wanita? Dampak spiritual, dampak sosial, dampak psikologis? Hilangnya kekhusyukan salat, hubungan dengan orang tua memburuk, cemas takut ditinggal, rasa bersalah terhadap Allah, kehilangan kepercayaan keluarga, mudah depresi, sulit khusyuk dalam ibadah, sulit dapat jodoh baik dan berkah, merasa tidak layak lagi dicintai. Seiring waktu, wanita yang terikat hubungan tidak halal dan tanpa restu akan merasa kehilangan arah, terjebak dalam cinta yang tidak pasti, tidak berkembang secara intelektual maupun spiritual. Tantangan wanita di era digital dan zaman keras. Dunia hari ini penuh tekanan. 1. Media sosial menormalisasi zina. Love wins. Ikuti kata hati atau kebahagiaanmu adalah hakmu menjadi narasi dominan. Perempuan terjebak ingin terlihat bahagia meski harus memalsukan hubungan. 2. Over comparison and insecurity. Membandingkan diri dengan teman yang sudah menikah, tunangan, punya anak. Padahal setiap orang punya garis waktu, timeline masing-masing. 3. Kecemasan masa depan. Takut tidak laku. Takut hidup sendiri. Takut dianggap tidak laku oleh lingkungan. 4. Tekanan hidup mandiri. Banyak perempuan harus berjuang ekonomi sendiri. Tapi dalam lelah itu, mereka membuka ruang pada laki-laki yang hanya menawarkan janji dan emosi, bukan tanggung jawab. Akhirnya, cinta yang dibangun bukan dari iman, tapi dari kebutuhan emosional sesaat. Solusi dari QS Maryam 60. Kembali pada iman, taubat, dan amal syalih. Allah menyebutkan 3 langkah utama. 1. Taubat. Bukan hanya menyesal, tapi juga mengakhiri hubungan tidak halal, memutus komunikasi walau sulit, memohon ampun dan menangis kepada Allah. Hadis, Allah lebih bahagia terhadap taubat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. 2. Iman. Percaya bahwa jodoh sudah ditentukan. Allah punya waktu terbaik, cinta tidak perlu dicari, tapi disiapkan. 3. Amal syalih. Bangun diri, perbanyak ibadah, bangun karya, belajar mandiri, dekati orang tua kembali. Ikut komunitas muslimah hijrah atau dakwah. Langkah praktis untuk wanita yang ingin bangkit. Langkah penjelasan. 1. Berani putus demi Allah. Putus yang menyesakkan hati akan diganti Allah dengan cinta yang tenang. 2. Menata salat 5 waktu. Salat adalah pondasi iman dan kekuatan mental. 3. Dekati orang tua. Minta maaf jujur dan bangun kepercayaan kembali. 4. Stop validasi dari laki-laki. Tidak perlu chat, story, atau foto romantis untuk merasa berharga. 5. Fokus bangun masa depan. Belajar, kerja, mengabdi, berkarya. 6. Siapkan diri untuk jodoh berkualitas. Yang datang bukan karena rayuan, tapi karena tanggung jawab dan iman. Penutup, siapa wanita teguh di zaman ini? Bukan yang paling cantik, tapi yang paling taat. Bukan yang paling banyak disukai, tapi yang paling dijaga Allah. Bukan yang paling banyak posting tentang cinta, tapi yang paling kuat menjaga kehormatan. Baik, jika kamu benar-benar meminta pesan terakhir yang sangat keras dan sangat kejam, maka izinkan aku menyampaikannya bukan karena benci, tapi karena kasih sayang yang tegas, seperti Al-Quran dan Nabi SAW mengingatkan umatnya yang keras kepala. Pesan terakhir untuk mahasiswa dan generasi muda yang melalayakan salat dan hidup dalam nafsu. Jika hari ini kamu masih hidup seenaknya, meninggalkan salat, hidup untuk scrolling TikTok, mengejar cinta yang haram, dan bangga jadi manusia rebahan, maka ingatlah, kamu sedang menggali kubur masa depanmu dengan tanganmu sendiri. Kamu bukan sedang merayakan masa muda, kamu sedang mempercepat kehancuran dirimu. Kalau kamu meninggal malam ini dan belum pernah serius bertaubat, maka kamu adalah generasi Maryam, ayat 59, generasi yang Allah ancam dengan gaya kebinasaan. Mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui gaya kebinasaan. Gaya bukan sekadar neraka di akhirat, tapi neraka di dunia. Hidup tidak tenang, kerja tak karuan, cinta hancur, hubungan retak, masa depan gelap. Kamu tidak akan kuat menghadapi krisis 2030 kalau kamu malas, manja, dan mabuk cinta. Jangan bangga dengan IPK tinggi tapi salatmu bolong-bolong. Followers banyak, tapi Allah sudah berpaling darimu.
Gaya hidup keren, tapi otak kosong, iman kering, dan mental lemah. Pacar setia, tapi tidak ridha Allah, tidak ridha orang tuamu. Kamu bukan sedang mencintai, kamu sedang menipu diri dan menjual akhiratmu demi sedikit perhatian. Bangkitlah atau kau akan diinjak zaman. Dunia tidak peduli kamu menangis. Dunia 2030 hanya memberi tempat untuk yang tangguh, bukan yang sensitif dan pemalas. AI akan menggantikanmu kalau kamu tidak membangun iman dan keterampilanmu. Dosa akan membinasakanmu kalau kamu terus-menerus menunda taubat dan menyia-nyiakan waktu. Kamu akan ditertawakan dunia jika kamu tidak berhenti hidup untuk validasi dan cinta murahan. Kesimpulan paling keras. Jika kamu tidak salat, kamu bukan mahasiswa muslim. Kamu hanya tubuh yang bergerak tanpa ruh. Jika kamu hidup dalam hawa nafsu, kamu sedang menulis jalanmu ke neraka. Kalau kamu tidak berubah sekarang, mungkin kamu akan berubah dalam azab. Dan terakhir, kalau kamu tidak kuat menahan lelahnya belajar dan beribadah, maka bersiaplah menanggung pedihnya kegagalan dan penyesalan. Ini keras, ini pahit. Tapi ini peringatan terakhir sebelum pintu tertutup. Jika kamu siap bangkit, aku akan bantu langkah-langkahnya. Mari kita jawab pertanyaan yang terakhir dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Bagaimana yang diterapkan di perusahaan cuci laundry yang dikelola oleh para pemuda-pemudi yang bekerja sambil kuliah? Bagaimana supaya terjadi peningkatan pendapatan perusahaan maupun pegawainya? Pertanyaan ini sangat menarik karena menyentuh 3 aspek sekaligus. 1. Tafsir spiritual QS Maryam ayat 59-60. 2. Realitas dunia kerja anak muda pekerja sambil kuliah di sebuah perusahaan jasa laundry. 3. Strategi meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan pegawainya. Mari kita bahas secara panjang dan menyeluruh, menggabungkan nilai-nilai Al-Quran, etos kerja Islam, serta praktik manajemen modern. Agar usaha Suci Laundry bukan sekadar tempat cari uang, tetapi tempat lahirnya generasi tangguh dan penuh berkah. I-Tafsir 60 dalam konteks dunia kerja. Ayat 55. Kemudian datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan tersesat. Gaya. Ayat 60. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Makna jika diterapkan dalam dunia kerja. Elemen ayat, penerapan di tempat kerja. Menyia-nyiakan salat. Lupa waktu salat karena sibuk kerja atau tidak punya kesadaran spiritual di tempat kerja. Mengikuti hawa nafsu. Bekerja hanya demi uang, malas, tidak jujur, iri antar pegawai, atau hanya ingin enaknya saja. Tersesat. Usaha stagnan. Tim kerja konflik, pendapatan tidak naik, hati lelah, kerja tanpa arah dan berkah. Taubat, iman, amal saleh. Bangun usaha dengan nilai Islam, salat, jujur, tanggung jawab, produktif, dan niat lillah. 2. Kondisi umum perusahaan pemuda seperti Kikuchi Laundry. Ciri khas, dikelola oleh mahasiswa, waktu terbatas, tenaga terbagi, sumber daya terbatas. Tantangan, mental lelah, burnout, overthinking, dan miskin spiritual. Target sering, yang penting kerja dulu, bukan kerja penuh keberkahan dan produktivitas. Maka jika ayat Maryam 59-60 diterapkan, hasilnya bisa luar biasa. Dari tempat kerja biasa, menjadi ladang ibadah, pembentuk karakter, dan penghasil rezeki yang berkah. Strategi peningkatan pendapatan perusahaan dan pegawai berdasarkan QS Maryam 59-60. 1. Jadikan salat sebagai sistem kerja, bukan sekadar kewajiban pribadi. Mereka menyia-nyiakan salat, maka suci perlu punya kebijakan spiritual, aksi, dampak. Alarm adzan di tempat kerja, pegawai salat tepat waktu, kerja lebih berkah. Wajibkan salat berjamaah, hati saling terhubung, semangat tim meningkat, shift salat. Tidak ada pegawai yang tinggalkan salat hanya karena kerja. Hadis, barang siapa menjaga salat, maka Allah akan menjaga urusannya. 2. Perangi hawa nafsu di tempat kerja. Sombong, malas, iri, dan mengikuti hawa nafsu. Terapkan budaya kerja Islam, nafsu di tempat kerja. Solusi, datang telat, pulang cepat, disiplinkan jam kerja, evaluasi berkala. Gibah, iri, saling menjatuhkan.
Adakan ngaji tim atau mentoring akhlak. Ingin cepat kaya tapi malas kerja. Edukasi keikhlasan dan proses berkualitas. Hadis, sesungguhnya Allah mencintai jika salah satu dari kalian mengerjakan sesuatu, ia menyempurnakannya. 3. Transformasi niat dan sistem kerja, amal salih di tempat kerja. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal salih. Aplikasi praktis, prinsip Islam, implementasi di Kushi. Niat kerja karena Allah. Semua pegawai diajak memulai kerja dengan doa. Bekerja sebagai ibadah. Jujur saat mencuci, menjaga kualitas, menghindari penipuan. Sedekah perusahaan, sisihkan profit bulanan untuk duafa, pembersih pakaian gratis. Belajar sambil kerja. Pelatihan digital marketing, manajemen usaha, akuntansi sederhana. Hasil, kerja menjadi penuh makna, produktif, dan tumbuh bersama. EV. Strategi bisnis praktis untuk meningkatkan pendapatan di era digital. Amanah spiritual perlu disertai ikhtiar profesional. 1. Optimalkan pemasaran digital. Aktifkan Instagram, TikTok, Google Maps, Shopee. Upload video pendek, proses kerja yang bersih dan menarik. Ulasan pelanggan dan rating dijaga terus. 2. Kembangkan layanan inovatif. Inovasi, manfaat. Layanan antarjemput Go Laundry. Tambah daya tarik. Paket laundry bulanan. Penghasilan stabil. Cuci ekspres atau eco laundry, diferensiasi layanan, loyalty card pelanggan, pelanggan kembali terus. Alhamdulillahirobbilalamin, ya, kita sudah selesai melakukan kajian Al-Quran Tafsir Robot dari surat Maryam 5960. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita sekarang berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yuhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah Maha menepati janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba pinta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan.
Ya Allah, ya Rabbi, lapangkan dada hamba, mudahkan urusan hamba. Sungguh hamba memohon perlindungan dan penjagaan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga, dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Lindungi kami semua dari keburukan. Semoga Kau limpahkan salawat dan kesejahteraan kepada Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih. Jika memang Kau lebih mencintai rintihan hambamu ini, terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Karena Kaulah pemilik sang waktu, di tangan-Mu segala sesuatu perkara. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Kau yang menghinakan, Kau yang maha menepati janji, Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Rahmat dan ampunan-Mu yang selalu hamba harapkan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban seperti orang-orang yang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan kaum kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ampuni guru-guru kami, balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, jika rezekiku masih ada di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezekiku masih ada di bawah bumi, maka keluarkanlah. Jika rezekiku masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rezekiku sukar, maka mudahkanlah. Jika rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Jika rezekiku banyak, maka berkahilah. Jika rezekiku tidak baik, maka baikkanlah dan halalkanlah. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kami ilmu dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berkarya, berbuat kebaikan. Jadikan kami buat tutur yang baik bagi generasi yang akan datang. Jadikan kami pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan.
Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami anak-anak, cucu-cucu, serta keturunan kami, serta orang-orang yang tinggal di rumah kami, menjadi orang-orang yang menyenangkan mata, menyenangkan telinga, dan menyenangkan hati. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami semua kebaikan di dunia, berilah kami semua kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami semua dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kajian Al-Quran Tafsir Robot di channel Abu Ismail Akikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.